belajar. Lalu kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Alia Novitasari, Aliman, Elisa, Landung Maulana. Belum hadir Bu. Kenapa dia tidak masuk? Kurang tahu Bu, belum ada keterangan. Kemarin sudah masuk ya? Iya Bu. Tolong diinfokan lagi ya untuk masuk lebih rajin. Iya Bu. Nina, Nita, Hadir Bu. Sofi, Luciana. Oke. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Apakah kalian di sini pernah mempunyai ide untuk buka usaha? Pernah Bu. Usaha apa nih? Atau gejrot? Yang lainnya ada? Apa tuh? Intan? Usaha apa? Apa? Sebelah Kosman ya? Oke, sebelum Ibu berjelas lagi, Ibu lanjut ke tujuan pembelajaran ini. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu di sini ada 3, siswa mampu memahami karakteristik wirausahawan. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri seorang wirausahawan yang sukses. Ketiga yaitu siswa mampu menerapkan sikap wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu membahas materinya, di sini ada yang tahu apa itu wirausaha? Ayo acungkan tangannya. Siapa yang tahu wirausaha? Oke, Sofi. Menjawab kegiatan dalam suatu ekonomi atau usaha. Ya. Oh, jadi wirausaha itu kegiatan suatu ekonomi dalam wirausaha. Iya, betul. Wirausaha itu sebenarnya wirausaha adalah seseorang yang mampu menciptakan, mengembangkan dan menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan kreativitas serta inovasi yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Seorang wirausaha juga harus mampu melihat peluang usaha di lingkungan sekitar, berani mengambil resiko, bekerja keras, disiplin, dan memiliki sikap pantang menyerah agar usaha yang kita jalankan dapat berkembang dan mencapai keberhasilan. Itulah namanya pengertian wirausaha. Jadi wirausaha itu harus kita terapkan mulai dari sikap, mental, serta ciri-ciri yang harus kita miliki. Ciri-cirinya itu yaitu mulai dari karakteristik, cara pelayanan dan lain-lain. Nah, di sini ada karakteristik wirausaha. Di sini ada beberapa poin
Jika dia menawarkannya dengan tidak percaya diri, maka kita tidak akan berani untuk membelinya atau tidak yakin. Ya. Nah, maka dari itu kita dalam memulai usaha harus percaya diri. Selanjutnya, kreatif dan inovatif. Kreatif itu artinya kita harus memiliki banyak ide. Jadi kreatif dan inovatif kita harus memiliki banyak ide. Ide apa? Ide yang bermacam-macam, yang ide yang baru. Iya, jadi harus memiliki ide baru. Kita memulai usaha harus punya ide baru. Ide baru di dalam wirausaha harus inovatif. Jadi kita harus menunjukkan ide kita dengan adanya inovatif. Selanjutnya berani mengambil risiko. Di sini kalian tahu apa itu artinya mengambil risiko? Pania, apa Pania? Artinya mengambil risiko? Dan mengambil keputusan. Apa? Dan mengambil keputusan. Ya, ada lagi? Saya berani mengambil tantangan, kayak apapun nanti dampaknya dia tetap bakal hadapi. Nah, iya betul. Kata Isma, mengambil resiko ini kita harus berani ngambil tantangan apa yang kita hadapi. Jadi bila mana kita mendapatkan resiko, karena kan di sebuah perusahaan, di usaha kita nih, kita harus bisa mengambil resiko. Setiap usaha ada resikonya. Jadi kita harus bisa mengatasi resiko tersebut. Selanjutnya memiliki jiwa kepemimpinan. Nah, jiwa kepemimpinan itu bukan berarti kita harus menyalahkan siapa yang salah. Di dalam wirausaha, jiwa kepemimpinan itu kita harus mempunyai pemimpin yang bisa mengatur tim, bekerja sama, serta memimpin anggota baru. Karena kan di setiap usaha pasti ada anggota baru yang masuk ke dalam usaha kita tersebut. Nah, kita harus bisa memimpin anggota kita menjadi bisa dalam mengembangkan usaha kita. Selanjutnya disiplin dan bertanggung jawab. Arti dari disiplin dan bertanggung jawab, kita kalau punya perusahaan udah pasti kita harus tanggung jawab dan disiplin, datang tepat waktu. Selanjutnya harus datang tepat waktu dan tidak meremehkan pekerjaan kita. Harus bisa melayani customer dengan baik, dengan sopan santun dalam usaha. Selanjutnya di sini ada pantang menyerah. Pantang menyerah itu di sini ada yang mengalami nggak? Kalian mempunyai usaha nih. Jadi kalian ketika mengalami rasa lelah atau rasa tidak semangat untuk menjalani usaha kalian, apa yang kalian lakukan agar tidak pantang menyerah? Yang bisa jawab silakan. Ingat prosesnya, Bu. Ya, ingat prosesnya. Ada lagi? Itu Bu, lihat dari keuntungan. Iya, semua juga dilihat dari keuntungan ya. Karena kan semua juga pasti ada tantangan agar diri kita tidak menyerah. Nah, pantang menyerah itu ketika usaha kita sedang sepi, kita tidak boleh langsung berhenti berjualan atau berwirausaha. Kita harus mencari solusi apa caranya agar kita bisa mengembangkan usaha kita. Misalnya nih, kita memiliki perusahaan Mixu. Nah, di sisi lain ada perusahaan yang ingin menjalankannya sama dengan produk kita, yaitu Momoyo. Nah, Momoyo ini hampir sama dengan Mixu. Si Mixu ini dengan karakternya atau bentuknya, dia memiliki tempat es krim menggunakan apa tuh namanya? Mixu, bukan Momoyo ya. Kalau Momoyo emang dia kan menggunakan ember. Kalau Mixu menggunakannya ember, ya betul. Nah, kita lanjut. Itulah tadi yang dinamakan karakteristik. Maka karakteristik harus kita miliki di dalam diri kita sendiri ya. Iya, Bu. Sini kita lanjut. Contoh sikap wirausahawan. Yang
ide atau misalnya yang tadinya kita berjualan di rumahan, kita mencoba usaha jualan online atau mencari usaha baru. Nah, yang kedua itu menggambarkan adanya tidak menyerah ya. Tidak menyerah artinya kita tidak mudah menyerah jika usaha kita sedang tidak baik-baik aja, kita jangan langsung berhenti, maka kita harus terus jalani apa yang sedang kita jalani agar prosesnya tahu berhasil apa tidaknya. Tapi dengan adanya tidak menyerah udah pasti tidak akan gagal atau rugi. Selanjutnya ibu mau kalian yang jelasin selalu punya ide kreatif. Ide kreatif ini bagaimana? Ibu, ide kreatif itu menciptakan sesuatu yang belum ada, berbeda dengan inovatif. Kalau inovatif itu memperbarui yang sudah ada. Kalau kreatif itu ya menemukan sesuatu yang belum ada, tidak ada. Iya, betul. Tepuk tangan buat Vicky. Selalu punya ide kreatif. Jadi ide ini kita harus mempunyai ide baru, sedangkan inovatif dia harus menciptakan dari ide tersebut. Nah, di sini kita lanjut ke bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya kalau kita punya usaha, kita harus bertanggung jawab dengan produk kita sendiri ataupun dengan adanya usaha kita. Nah, bertanggung jawab dengan produk kita sendiri itu artinya kita harus menjaga nama produk kita. Iya, nama kualitas produk kita. Misalnya hari ini rasanya enak, seminggu kemudian rasa berubah dan menurun. Gimana caranya kita harus terus bertanggung jawab dengan rasa kita atau kualitas produk kita. Bertanggung jawab berarti tidak boleh kita meremehkan kualitas kita. Ini contoh sikap wirausahawan, maka kita harus mempunyai dari keempat poin tersebut. Jika kalian ingin membuka usaha, kalian sudah pasti menyiapkan ini semuanya kan? Iya, Bu. Lanjut. Pentingnya sikap wirausaha. Wirausaha itu penting dimiliki karena dapat membantu seseorang merubah menjadi lebih mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaan atau usaha. Sikap seperti percaya diri, disiplin, dan pantang menyerah juga dapat membantu menghadapi tantangan serta meningkatkan peluang untuk mencapai keberhasilan dalam usaha maupun kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu lanjut ke kesimpulan, Ibu akan membagikan kelompok terlebih dahulu. Silakan sekarang kalian bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Sudah, Bu. Sudah ada anggotanya? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Ini Bu satu, Bu. Kelompok 2. Ini kalau satu kan Kak, ini Kak. Kelompok 3. 3 yang ini. Kerjain. 1. 5.
menit. Kayaknya banyak varian gitu ya. Iya. Banyak varian rasa dan porsinya banyak. Apa sih tahu kira porsinya banyak? Iya. 5.000 Bu, bisa saya ambil. Udah bu. Udah bu. Nanti presentasikan ya. Iya Bu. Vicky bu. Vicky yang presentasi. Ini cuma saya pakai kaos. Bu, udah bu. Oke lanjut, sekarang yang sudah Ibu minta presentasikan ke depan. Ibu mintanya ke depan ya. Ya Bu. Siapa yang sudah selesai? Ayo. Ibu. Gina ya, oke Teh Gina, silakan maju ke depan. Oke Bu. Oke, di sini yaitu buat ini usaha-usaha saya itu namanya kopi Mbak Gina. Kopi Mbak Gina. Kopi Mbak Gina itu kopi, ya. Terus target pasarnya anak muda. Terus modal awalnya itu 5 juta. Terus strategi promosinya itu melalui media sosial dan keunggulan kopi ini punya rasa yang khas dan mantap. Itulah tadi yang sudah dijelaskan sama timnya Gina dari kelompok 4. Nah, karena waktunya tinggal dikit lagi, Ibu akan menjelas lebih singkat ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu. Oke, di sini untuk kesimpulannya kalian ada yang bisa menyimpulkan dari materi karakteristik wirausaha ini? Coba Ibu mau kalian menyimpulkan. Wirausaha adalah pelaku yang melakukan usaha tersebut. Nah, betul. Ada lagi? Saya Bu. Jadi wirausaha ini kita harus percaya diri, disiplin dan tanggung jawab. Betul. Tepuk tangan. Oke, dari semua ini Ibu akan simpulkan bahwa karakteristik wirausaha sangat penting dimiliki oleh setiap individu yang ingin mencapai keberhasilan dalam usaha. Sikap percaya diri, kreatif, disiplin, bertanggung jawab, dan penting menyerah dapat membantu seorang menghadapi tantangan serta mengembangkan usaha dengan lebih baik dengan menerapkan risiko wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Peluang usaha meraih kesuksesan akan semakin besar. Sebelum Ibu tutup, apa kalian ada yang bertanya dari materi ini? Sudah paham berarti ya? Oke. Ibu tutup ya pembelajaran hari ini. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum